Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama dosen pengampu Dr. Daeng Ayub Natuna MPD MSI dan teman-teman seperjuangan pasca sarjana administrasi pendidikan. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang optimisme kepemimpinan kepala sekolah dalam organisasi pendidikan berasaskan nilai budaya Melayu. Kita masuk slide selanjutnya, yaitu tentang pendahuluan. Di sini dibahas tentang optimis dan optimisme. Optimis merupakan suatu tekad yang kuat untuk mendapatkan dan menghasilkan sesuatu yang baik. Optimis harus selalu tersimpan dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Tanpa optimisme, kita hanya akan selalu mengeluh dan mengeluh tanpa memikirkan solusi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Optimisme memang terkadang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Optimis merupakan sikap berpikir positif yang ditunjukkan seseorang saat menghadapi berbagai macam aspek kehidupan. Optimis memberikan kemampuan pada manusia untuk melihat warna kehidupan menjadi lebih indah, karena ia memiliki kemampuan untuk mengamati semua hal dengan suatu sinar dan kekuatan baru. Sikap optimis haruslah menjadi bagian dari kehidupan manusia karena sikap optimis memiliki pengaruh langsung terhadap kebahagiaan individu dan optimisme tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia. Selanjutnya, sikap optimis ini sangat diperlukan pada sebuah kepemimpinan, terutama kepemimpinan kepala sekolah. Adapun karakteristik kepemimpinan yang optimis ini, yang pertama yaitu visi yang jelas dan inspiratif. Nah, pada visi yang jelas dan inspiratif ini, kepemimpinan harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan sekolah dan mampu menginspirasi guru, staf, dan siswa untuk mencapainya. Yang kedua, sikap positif. Selalu melihat peluang dalam setiap tantangan dan percaya bahwa sekolah dapat mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah motivasi yang tinggi. Memiliki semangat yang tinggi untuk memimpin sekolah dan mendorong semua orang untuk memberikan yang terbaik. Yang keempat, kemampuan untuk membangun hubungan yang baik, yaitu mampu membangun hubungan yang positif dan kolaboratif dengan guru, staf, siswa, dan orang tua. Dan yang kelima, keterampilan komunikasi yang efektif. Di sini kepemimpinan harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan semua orang dan komunitas sekolah. Lalu yang selanjutnya, kenapa optimisme kepala sekolah itu penting? Optimisme seorang kepala sekolah juga sangat penting sebagai bagian dari kecerdasan emosi. Sifat optimisme harus dimiliki agar bisa bertahan dengan kritikan, melihat kesempatan, bukan sebagai ancaman dalam kesulitan. Optimisme kepala sekolah sangat penting karena dapat menjadi agen perubahan yang tangguh, berani menghadapi risiko, dan mampu berinovasi serta proaktif. Optimisme kepala sekolah juga dapat memengaruhi kinerja guru dan tenaga kependidikan, serta memberikan motivasi kepada mereka. Selain itu, optimisme kepala sekolah juga berdampak pada komitmen tinggi dan kedisiplinan yang ada pada akhirnya memengaruhi yang dipimpin. Selanjutnya adalah langkah meningkatkan optimisme dalam kepemimpinan. Dalam meningkatkan optimisme dalam kepemimpinan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu komunikasi yang terbuka dan jujur. Nah, pada komunikasi yang terbuka dan jujur ini, diharapkan
kepala sekolah mampu membangun hubungan yang kuat dengan staf dan siswa melalui komunikasi yang terbuka dan jujur, serta mendengarkan masukan dan pendapat dari semua anggota sekolah. Yang kedua, menginspirasi dan mendorong. Diharapkan kepala sekolah dapat menginspirasi staf dan siswanya dengan memberikan contoh kepemimpinan yang positif dan memberikan dorongan untuk mencapai tujuan, serta mengakui dan menghargai prestasi individu dan tim. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang mendukung di sekolah dengan memastikan bahwa semua anggota merasa didengar dan dihargai, serta mendorong kolaborasi dan kerjasama antara staf, siswa, dan orang tua. Dan yang keempat, mengatasi tantangan dengan optimisme, yaitu dengan mengajarkan siswa dan staf untuk melihat tantangan adalah sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, serta menghadapi masalah dengan sikap positif dan mencari solusi yang inovatif. Berikut adalah contoh sikap optimisme kepala sekolah. Yang pertama, sikap optimis terhadap guru. Di dalam membangun sikap optimis terhadap guru, yaitu dengan cara memberikan kepercayaan kepada guru dan menghargai serta mendukung guru. Selain itu, kepala sekolah bisa memberikan kesempatan untuk guru berkembang, membangun budaya kolaborasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Lalu bagaimana sikap kepala sekolah yang optimis terhadap siswanya? Yaitu pertama, percaya pada potensi siswa, yaitu dengan melihat potensi dan bakat setiap siswa dan membantu mereka untuk mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. Lalu, memberikan kesempatan belajar yang sama, meningkatkan motivasi belajar, membangun karakter positif, dan menyediakan ruang untuk berkreasi. Lalu bagaimana sikap optimis kepala sekolah terhadap lingkungan sekolah? Pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menanamkan rasa cinta lingkungan, dan membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Optimisme kepemimpinan kepala sekolah berdasarkan budaya Melayu. Di dalam optimisme kepala sekolah, tentunya membuat kepala sekolah menjadi seorang yang cerdik. Sebagai seorang pemimpin, ia pasti berkutat dengan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Maka dari itu dibutuhkan sebuah kecerdikan untuk menghasilkan solusi yang tepat. Tanpa kecerdikan, seorang pemimpin akan rentan menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. Pemimpin harus banyak cerdiknya. Cerdiknya mengurung dengan lidah, cerdik mengikat dengan adat, cerdik menyimak dengan syarak, cerdik berunding sama sebanding, cerdik mufakat sama setingkat, cerdik mengalah tidak kalah, cerdik berlapang dalam sempit, cerdik berlayar dalam perahu bocor, cerdik duduk tidak suntuk, cerdik tegak tidak bersundak. Selanjutnya, pemimpin harus banyak bijaknya. Bijak menyukat sama papat, bijak mengukur sama panjang, bijak menimbang sama berat, bijak memberi kata putus. Pemimpin yang bijak sudah tentu memiliki sikap optimis yang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, optimisme akan bermuara baik atau tidaknya sebuah organisasi agar tujuan yang diharapkan tercapai. Silakan saksikan video berikut. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Taufik Lismana Hendra, Kepala Sekolah SD 8 Cendono, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Di video kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah dengan topik tantangan dan kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dan sekolah yang berjudul Sekolah Minimalis Tetap Optimis.
Sekolah kami merupakan sekolah yang tergolong sekolah kecil dengan jumlah siswa sebanyak 40 anak. Anggaran belanja sekolah hanya mengandalkan dana bantuan BOS dari pemerintah pusat. Tentunya sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan kegiatan di sekolah. Berbagai tantangan dan kendala di sekolah antara lain kurangnya minat orang tua menyekolahkan anaknya dikarenakan sulitnya akses menuju ke sekolah, masih kurangnya sarana prasarana, dan kurangnya pengembangan kompetensi guru sebagai penunjang kemajuan proses belajar mengajar. Dari situasi tersebut, perlunya peran kepala sekolah agar dapat melakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak, membangun ekosistem pendidikan sekolah yang berbudaya positif, serta mendukung guru untuk selalu berinovasi dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan sehingga meningkatkan minat belajar siswa. Aksi yang saya lakukan yang pertama adalah identifikasi analisis kebutuhan sekolah. Saya mengunduh rapor pendidikan dan mempelajari rapor pendidikan sebagai fokus untuk meningkatkan kualitas layanan berdasarkan perencanaan berbasis data. Saya melakukan kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung sehingga mengupayakan solusi, pembinaan, dan tindak lanjut. Kemudian melakukan wawancara dengan warga sekolah, pengawas, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi. Langkah selanjutnya adalah refleksi, yaitu merumuskan akar masalah. Dari hasil identifikasi ditemukan beberapa permasalahan antara lain kurangnya minat orang tua mensekolahkan anaknya dikarenakan akses jalan yang menuju ke sekolah kurang baik. Sebagian besar guru masih menggunakan metode yang sama, yaitu ceramah. Guru sebagai pusat pembelajaran dan guru belum memanfaatkan teknologi sebagai media dan bahan mengajarnya di kelas, serta kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan literasi dikarenakan koleksi buku perpustakaan yang sedikit. Aksi yang ketiga yaitu benahi, menentukan program dan kegiatan. Langkah saya untuk memperbaiki masalah tersebut antara lain mengkomunikasikan dengan pengawas sekolah, komite, tokoh masyarakat agar pemerintah desa dapat membuat jalan menuju ke sekolahan. Dan alhamdulillah selang beberapa waktu usulan kami diterima. Jalan yang sebelumnya setapak dan masih tanah liat terjal sekarang sudah diaspal. Mengadakan in-house training dengan narasumber dari rekan sejawat untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan TIK. Kolaborasi dengan Dinas Kearsipan Perpustakaan Daerah menghadirkan perpustakaan keliling rutin ke sekolah, dan kolaborasi dengan PT Jarum Bakti Pendidikan dalam kegiatan penghijauan lingkungan sekolah. Bantuan tersebut kami gunakan untuk kegiatan P5 murid. Hasil dari praktik baik saya antara lain akses jalan menuju ke sekolah sekarang lebih baik. Siswa tidak takut tergelincir saat hujan melanda. Sebagian besar guru telah memanfaatkan TIK dalam proses kegiatan pembelajaran, salah satunya membuat bahan ajar dengan aplikasi Canva. Terpenuhinya kegiatan literasi sekolah dengan hadirnya perpustakaan keliling dan kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung program sekolah. Kesan saya selama mengikuti IHT yaitu pelatihannya sangat menarik, pematerinya bagus dalam memberikan pemahaman dan saya termotivasi untuk belajar. Materi IHT membuat bahan ajar dengan aplikasi Canva sangat menarik. Dengan IHT ini saya termotivasi untuk membuat media pembelajaran yang menambah semangat belajar peserta didik. Manfaat yang saya dapatkan itu ketika mengikuti IHT membuat bahan ajar dengan Canva antara lain hemat waktu dengan template siap pakai dan guru bisa menuangkan berbagai kreativitas dalam membuat media. Manfaat yang saya peroleh dari IHT kali ini antara lain dapat membuat desain-desain yang menarik minat siswa dan mendapatkan ilmu yang bisa dipraktekkan pada pembelajaran sekolah. Jangan terjebak dengan apa yang kurang, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang kurang sarana prasarana.
sehingga hanya mengeluh dengan fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik. Mulailah terbuka terhadap potensi yang ada di sekolah dan peluang yang ada di sekitar. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan.